burst buat langsung nge-delete orang. Tadi seandainya Sangat mereka all in bawa sekali mid lane-nya hidupnya, gila ya. iya, mungkin kalau misalkan tadi dia bawa Frost sama Lady Zin bakal beda di sini harusnya, no. Bakal beda. Lebih bisa kiting, bisa nge doang, bisa mainin lempar-lempar doang gitu kan ya. Nah itu makanya sayangnya susah. Dan kali ini udah masuk ke game yang kedua. Kagendra langsung nge-ban ke arah, mereka main Arli ini kayaknya. Kalau misalnya Arli yang gak di-ban, mereka ngambil Arli, tapi tim Onyx lepas Dolia. Jadi lu suruh pilih Arli atau Dolia. Dan Kagendra pilih buat ambil Arli dan Dolia Yuhuana kebuka sama tim Onyx. Tinggal pilih mereka mau ambil atau enggak. Yuannya bisa nanti kan, karena gak mungkin diambil sama Kagendra ya. Jadi Dolia ya mungkin. Benar. Dolia plus 1 anggapannya kalau mau. Dolia MM kah? Gak perlu MM juga sebenarnya karena udah ada MM dari sisi Arli kan. Sisanya paling Marco Polo. Atau mungkin siapa? Yuan masih mau diambil langsung? Langsung Yuan Marco Polo. Yuan Marco Polo. Langsung ya, karena Luojan tuh orang yang berani ngelawan Arli pakai Marco Polo dan Dolianya dilepas ke Kagendra. Iya makanya sebenarnya Yuannya gak perlu diambil sih Yuannya. Iya juga ya, kenapa harus Yuan ya? Kan bisa Karena nggak Dolia sama mungkin Marco di-pick. Polo. Kan bisa Dolia sama Marco Polo. Bener juga, gue setuju sama sih lo, no. Kenapa Yuan harus diambil duluan ketika Kagendra, ya atau mungkin mereka emang gak pengen Dolia sih. Atau gimana gue gak ngerti kenapa mereka ambil Yuan dulu, atau mungkin lupa ini global win pick. Ya, gue gak tahu. Tapi Dundolia kuat banget sebenarnya. Dundolia masih oke nih. Jatuhnya masih oke buat Kagendra jatuhnya. Ya, dia bisa Dolia plus 1, Dolia plus apapun itu. Bahkan gak harus MM. MM gak mungkin diambil, Marco Polo masih pasti dapet. Jadi either Yuan di sini bisa jadi Dolia. Lu Yuan Dolia langsung, Marco Polo udah pasti dapet. Karena gak mungkin ambil Marco Polo Arli juga. Jadi apapun itu plus 1 Dolia ya. Kayak gak ada bedanya sih. Cuman ini Onyx mungkin mau ngelepasin Dolianya aja. Dan Mozi jadi pick ketiga. Yang masalahnya lawan Hero Heal ya. Jadi pokingnya dia masih ketahan jatuhnya. Iya, ngelawan Mozi ketika lawan Ludolia tuh sebenarnya hal yang menyebalkan gitu ya. Apalagi archernya atau marksman-nya Arli gitu. Ketika marksman-nya Arli tuh masih punya Maple Dance buat ngalangin projectile. Jadinya kalau misalnya Cannon Blast-nya Mozi ini tiba-tiba kayak di arah di tempat yang krusial, dia bisa langsung pakai Maple Dance-nya. Dan juga nggak tahu jadi pilihannya pakai Moze kali ini, dan Alainnya udah di ban karena nggak mau ada Dolia Alain. Masih bisa Dolia Sangguan, Dolia Frost pun nyebelin. Frostnya di ban sama Kagendra. Feeling gue sebenarnya tadi ya, lu ambil Dolia Marco atau Dolia Yuan, terserah. Satunya Alain atau apapun itu masih oke. Lu bisa dapet tiga-tiganya gitu. Harusnya sih. Maksudnya Marco-nya nanti juga gak masalah sih. Dolia Yuan Alain lu bisa dapet tiga-tiganya. Lu ambil Alain duluan aja di awal tadi. Karena gak mungkin ke ini ya. Gak mungkin kena Marco boot di 3. Bener, gak mungkin rebut. Marco-nya di 3 pun oke gitu. Di sini Kagendra dapat Ganmo pun oke banget soalnya. Ganmo sama Dolia bisa sama Sangguan juga. Jadi kebuka banyak banget potensi buat di combo gitu sama tim Kagendra. Kagendra juga masih bisa buat kayak komitin ini buat dimenangin. Mereka bisa dapetin Mayin juga buat di kelas lane-nya. Ada Hans. Kalau mikir global win pick, Sangguan bagus sih. Karena Sangguan gak mungkin muncul lagi. Ganmo-nya bisa lu pakai buat ronde berikutnya. Kalau mikirin ini ya, mikirin simpen hero ya. Karena Sangguan gak mungkin muncul tanpa Dolia normalnya. Jadi lu sekaligus tanda kutip simpen hero. Landing. Sunce. Yuannya berarti bisa jadi Yuan jungle nih. Yuan jungle. Bisa Liu Bang. Kalau mereka mau Liu Bang kelas lane dari arah Kagendra. Kalau misalkan pengen mirror gerakan dari arah Sunce. Dan ada Sangguan. Wah, ini bakal mantep sih kalau misalkan beneran Sangguan ya. Dan Mayin yang bakal diambil atau Gan Enmu. Ya ini masih jadi kayak percakapan gue mano sih antara Sangguan sama Gan Enmu. Tapi gue setuju sebenarnya kalau misalkan Sangguan itu bakal oke karena ya nggak keluar lagi, mungkin nextnya Ganmo bisa dipakai. Cuma kalau misalkan sama Ganmo pun nggak bukan pilihan buruk aja gitu. Kayak masih oke aja. Cuman mikirin nyimpen hero doang sih. Nyimpen hero. Tapi si Ganmo nih couple blades enhance-nya tuh bisa buat mancing Unending Sorrow. Iya, bisa mancing Unending Sorrow. Jadi Ganmo bagus sebenarnya. Jadi kalau kepikiran ini aja, kepikiran Sangguan tuh gak mungkin muncul lagi soalnya. Normalnya. Bener. Gak mungkin muncul lagi kalau lu gak punya Dolia. Jadi kayak kapan lagi lu munculin Sangguan. Tapi gak masalah, Ganmo. Dan pick terakhirnya bakal jadi jungle atau mid lane. Tergantung dari Yuan. Tapi dulu Yuan jungle kemungkinan kayaknya. Dia bisa ambil mid lane. Betul, mid lane buat tim Onyx beneran Xiao kah? Karena emang dihabisin sih. Akhirnya mereka ambil Yuan mid dan Augran buat di arah jungle-nya.
Karena nggak ada pilihan sih, tapi benar-benar terbatas nih gara-gara Dolianya sih. Di saat Onyx punya kesempatan buat ngambil Dolia Yuhuan dan mereka ngelepasin itu tuh bener-bener kayak Kagendra pun kaget gue rasa no, sama kayak kita no. Kok lah, kok Dolianya nggak diambil gitu? 2 pick awalnya Onyx itu 2 pick yang nggak mungkin nggak dapat. Marco Polo udah pasti dapat, dia nggak mungkin ambil Marco Polo Arli kan. Iya. Yuan udah pasti dapat karena Goldman pick, jadi nggak mungkin diambil juga. Jadi kayak lu bisa pakai Dolia dimanapun itu. Yuk Dolia Yuan oke, Dolia Marco juga oke, Yuan masih bakal dapat. Jadi kayak gue bingung juga Dolia nggak diambil sama sekali. Dan priority-in hero yang udah pasti dapat gitu. Iya, dan gue tuh dari awalnya udah kayak mikir gitu ya, ke mereka ngasih pilihan buat Kagendra mau Dolia atau Arli. Dikasih dua-duanya guys. Gue pikir Dolia atau Arli nih, karena Kagendra ya bisa ngambil Dolia dan mereka sering banget ngambil Dolia atau Arli. Ternyata dikasih dua-duanya sama tim Onyx dan gue pikir Onyx mau ngamanin Dolia sama Yuhuan ya. Karena kalau misalkan kayak gitu masih masuk kotak gue gitu gamblingnya. Ketika lu ngasih musuh lu pilihan Dolia atau Arli dan musuhnya ngambil Arli, berarti lu dapet Dolianya. Kalau misalkan lu ambil musuh ambil Dolianya, berarti lu dapet Arlinya. Jadi kayak gitu maksud gue. Tapi bener kata Anonim, pick-pickan yang diambil sama tim Onyx itu udah pasti Onyx dapat anyway, karena Arli nggak mungkin sama Marco, Yuhuan udah diambil sama Kagendra. Jadi sayang banget first picknya Onyx kali ini. Tapi kita lihat aja, kalau mereka bisa menangin di sini mungkin bakal beda cerita ya. Mereka masih punya Dolia berarti buat next game ya, kalau mereka menang di sini. Kalaupun juga masih punya sih, karena ini Bio 5 bukan Bio 3. Jadi masih ada game ketiga pastinya. Wirao bakal langsung coba untuk ambil buffnya aja di bagian belakang. Dan dia main agresif banget, langsung invasi jatuhnya. Dia ngambil biru, di counter invade sih. Augran juga ngambil biru yang belakang ya, jadi sama-sama tukeran area buff aja. Arli di bawah juga sama aja bakal bantuin lagi-lagi Wirao ya, difokusin banget. 4 pemain gitu ya, di bagian bawah. Iya, langsung berempat teman-teman pergerakannya dan merahnya langsung coba untuk diambil dulu. Masih ada gangguan dari Lex. Menuju ke arah Wirao dan juga Senko. Cuman mau pakai jungle apapun sih dari kemarin rotasi Kagendra ya berkali-kali main kan waktu di party turnamen. Senko selalu ngebantuin Wirao buat clear lebih cepat sih no. Nah itu dia. Ini bakal coba diharasin nih sama Lochan lagi-lagi revolvernya ya. Masa buat ngeharas ada pergerakan dari Lex dari Yuhuan mid lane ya, di kanan blast langsung. Lu udah lumayan sekarat sebenarnya, teman dia bakal nge-heal kalau lama-lama dibiarin juga. Dan fokusnya ke arah Firehawk aja buat dilasitin, buat diamanin, masih dapat buat Lochan. Iya, dan di tengah udah ada satu smite dari Sujah berhasil mengamankan River Sprite. Karena Wirao lagi gak punya smite, teman-teman lagi cooldown. Dan dia gak level 4 dari Wirao. Di atas juga akhirnya ini kayaknya masih aman-aman aja antara Boots dan juga Hans. Karena sekarang entah kenapa ya di Invitational Season 3 kali ini, kelas lane gak banyak ke spotlight. Kecuali mungkin Boots momen-momen yang banyak ke spotlight gitu, beberapa momen dengan Dharmanya aja. Tapi kayak Hans atau mungkin Hans beberapa kali. Tapi kayak Cipengs yang dulunya itu ke spotlight. Tapi tiba-tiba ada fight kali ini, ada dropkick, exploiting weakness. Menuju ke arah seorang Boots dan ditabrakan Sitsil. Boots hampir menang dan Hans takut untuk maju lebih jauh karena masih ada Typhoon kayaknya dari arah Boots. Iya, sama-sama bingung tadi, sama-sama takut jadinya. Sama-sama satu hit sebenarnya. Dari keduanya, Vala juga ada di bawah. Dilawan sekali lagi ada pergerakan relax juga. Yuannya PD, dia punya Unending Sorrow kalau mau maju. Jadi mancing Lanfengnya pergerakannya aja, karena Blaze connect juga sekali lagi. Revolver nih, arasnya dari sisi belakang belum ada yang berani buat ngedive tadi. Dan Ganmoe juga lagi jalan ya. Kalau diterusin Ganmoe bakal join tadi. Iya, dan nih kayaknya masih mau farming ya sampai ke arah Tyrant teman-teman. Dimana dari arah Lanfeng harusnya aman-aman aja. Arli kena Cannon Blast kayak udah dibilang Anonim tadi di awal juga. Lawan healer Dolia, jadi Cannon Blast pokingannya ini lumayan gak berasa ya, karena di wave breaker lagi, di Cannon Blast, habis itu di wave breaker lagi sama Dolianya, di heal lagi. Cuman Lochan termasuk Marco Polo yang kuat ya, dimana dia sering banget bikin momen, dia bisa susah buat ditangkap dan lain-lain. Dan ada bantuan juga dari arah Lex, cuma buat ngamanin satu buah Firehawk aja. Ada pergerakan juga dari arah Senko, yang dimana dia bakal siap dengan couple blades-nya, cuma bantu buat clear minion wave, sedangkan Wirao dikasih bagian mid lane-nya. Dan network gold, gak beda jauh, cuma beda 300 aja karena trade terjadi. Dan di atas tiba-tiba ada fight, menuju ke arah Hans memilih untuk mundur dulu ke arah tower. Ya, bakal di zoning-zoning aja. Ini kurang lebih sama sih, menang clear doang ya. Siapa yang menang clear yang lebih unggul dikit begitu. Hans yang clear atas kayaknya udah cukup imbang lagi. Kurang lebih aja. Dan ini peperangannya bakal, tipping point-nya bakal geser di peperangan Tyrant kayaknya. Karena keuntungannya bakal gede banget kalau dapetin Tyrant. Dan posisinya ya Kagira juga ready nih. Sujah langsung teleport ke bagian mid lane. Bootsnya bisa join kapanpun pakai Sitsil nih. Yang artinya dia bakal bisa gak ketinggalan. Bootsnya lagi-lagi bayar sama Hans. Hansnya lumayan sakit banget. Ditarik lagi ke belakang dan Boots diusir dalam kondisi sekarat. Tyrant udah ready buat di kontes kalau mereka mau join. Ini bakal jadi peperangan yang krusial banget bagi kedua tim.
Ini Cancel tuh. bakal di kating dan ada Setsil kayak udah buru didapetin sama Wirau dan akhirnya Setsil muter balik ya football karena gak ada target yang ideal untuk dihajar sama tim Onyx. Udah telat juga, objektifnya udah gak ada lagi bisa diambil dan tim Kagendra punya advantage, mereka punya buff dari arah Tyrant early ini. Dan di bawah juga masih ada pergerakan lagi 3 orang sekaligus dari arah tim Kagendra. Dan kayak Kagendra bener-bener kayak funneling gold ke arah Wirau ya. Senko tuh bener-bener kayak jadi supportnya Wirau, sedangkan dari Lanfeng ya disupportinnya sama Lu dan Hans ya udah by one aja gitu. Ya harusnya teleport juga ke bawah juga di sini. Bakal 4 pemain. Langsung fokus ke outer tower nih karena Noblesse nggak bakal bisa nahan juga. Dan percobaan buat nyolong buff tadi dari Sujaknya nggak berhasil tuh. Wirau masih bisa smite di kiri tadi. Cuman ini emang bagus banget sih jadinya fokus ke Wirau. Karena Lanfeng udah pasti punya space kalau Wirau-nya nggak kalah. Kalau jungle-nya kalah temponya, 5-annya susah. Perang objektifnya bakal susah banget nantinya. Dan Ari bisa mandiri lah. Ari itu tipenya yang bisa farming cepetin goldnya sendiri. Gak perlu bantuan dari teman-temannya, sedangkan Wirau butuh banget. Dan sekarang di kontes merahnya, bakal ditabrakin lagi Suja, pengen ngadu smart di sini kan Blast diambil sama Lanfeng. Diambil sama Wirau, sorry. Diambil sama Wirau merahnya, jadi kecolong 1 dari Onyx. Ya masih bisa main aman dari Kagendra dan Onyx juga sebenarnya nggak parah-parah amat ya, network goldnya masih bisa buat ngimbangin walaupun beberapa resource dari tim Onyx ini diambilin dan mereka udah kehilangan tower outer dan kali ini dari arah Boots terkena first blood dengan satu enhanced couple blades dari seorang Senko dan tower juga menjadi imbalan yang sangat bagus dari untuk Kagendra. Mereka dapat tower, dapetin kill juga dan goldnya langsung sedikit nge-swing untuk Kagendra. Wah ini sih, ini udah mulai bahaya dan Sujanya diusir juga Sujanya. Dalam posisinya enak banget, dia pasti punya Path of Passing buat lari ke belakang. Gak mau bukakan Death of Soul, dia masih bakal dicolong lagi buffnya masalahnya. Bakal di-smite dan Wirau lagi-lagi. Gak ngasih resource jungle sama sekali buat Sujanya udah mulai ke-press banget dari resource-nya. Dan mereka bisa dapetin mid lane nih bisa-bisa. Harusnya ya, tapi kayaknya Kagendra milih buat ngambil inner bawah dulu karena ada minion wave. Dan bakal di zoning sedikit aja siapapun dari tim Onyx yang mau melakukan backup kali ini. Couple Blades, coba untuk nge-blocking dulu dan bakal dimajuin langsung sama Wirau kalah Lex. Unending Sorrow-nya ke proc with slash-nya miss dan juga Luochen. Belum mau Fever Barrage, Wirau udah half HP. Bakal dimajuin lagi, punya Unrallied Blade kedua kali ini dari tim Kagendra. Wirau mundur, Setsil bakal coba untuk muter balik dan Hansnya udah mulai maju dan Flea Danger. Terlalu berbahaya menurutnya. Dan kali ini dari arah si Boots gak sama sekali mau all in tadi. Gak ketabrak ya, gue pikir ketabrak. Kayak nembus gitu, tapi gak masalah. Tower innernya bakal di bawah, ditahan dulu sama Boots. Unrallied Blade ke depan, Wirau lumayan berani 2 kali Unrallied Blade ke depan, kejar karena Fala dan Fala di take down. 5 pemain di mid lane dari Onyx dan dia agresif banget, lagi-lagi invasi. Karena Crimson Golem kali ini, dia habisin salah satu. Diambil lagi-lagi sama Wirau dan ini keuntungannya bakal semakin gede. Marco Polo berhasil recall untungnya, tadi hampir ditemuin sama Main tuh. Handsnya harusnya udah flash ke arah Marco, jadi gagal cancel Unending Sorrow dibuka ke arah posisi dari Wirau-nya. Dan Wirau masih kuat banget, bahkan Unrallied Blade ke depan dipakai Setsilnya buat kabur aja sama Boots. Dia gak berani sama sekali buat masuk, udah sangat karat gitu. Waduh, ini Onyx kepres terus teman-teman ya. Karena akhirnya Yuan juga di area mid lane yang dimana juga powernya agak sulit ya. Karena nggak punya sisi lain selain slow dan juga stun mon full tempo yang nggak lama banget. Kayak kalau misalkan lu bandingin tadi dia bawanya Frost, dia bawanya Lady Zen yang bener-bener kayak full system atau mungkin Xia gitu bakal lebih oke. Dan ini jungle Augran pun jadi gak banyak dapat space karena pemain dari tim Kagendra bisa banget buat kiting, adanya Little Step. Adanya si Senko bisa couple blades, main kiting kalau misalkan mau maju dikit udah sekarat udah pasti gak bakal berani komit buat maju. Dan Augran pun sebenarnya gampang ditarget sama Gun Enmo ketika dia Path of Passing. Itu arahnya udah bener-bener ketebak banget buat dikenain couple blades, apalagi kayak Enhance tuh bakal hilang banyak darah pastinya buat Augran. Wah ini sih udah terlalu sakit juga kan boy. Jadi bakal punya peperangan Tyrant lagi bisa-bisa 3 second sebelum Tyrant fight. Dan posisinya udah bagus banget buat Kagendra untuk nge-flank dari samping. Dia ngeliatin Boots juga, dipotong arah jalannya. Mainnya ke atas, dia pengen inner juga bisa ini. Kalau mau inner yang atas dengan diem-diem Tyrant. Diem-diem Tyrant Onyx. Di saat pemain Kagendra gak mau ngelepasin pressure nih. Nah dia kayak sayang yang ngelepasin pressure atas nih. Di Tyrant bakal diamankan sama Onyx aja. Kagendra masih nge-press atasnya dapetin inner tower di bagian top lane. Iya, dan dari tim Onyx semakin kehilangan lahan farming kali ini. Dimana dari arah mid lane juga masih dipush lagi sama Kagendra. Kagendra mencoba untuk mendapatkan tower bagian mid lane dan Hans sudah mulai maju. Bakal ada exploiting weakness menuju ke arah Suja, bakal ditarik lagi. Kali ini dengan sebuah attack by defend di Path of Passing ke depan. Suja bakal maju dan tiba-tiba ada set sail dari arah Boots. Wah, gue yakin itu Path of Passing yang salah dan bakal nabrak langsung ke arah Wirau. Gak berasa Unrallied Blade maju langsung ke lini belakang. Nah, Fever Barrage dipakai untuk melarikan diri. Bakal langsung dikejar di komit sama tim Kagendra. Dan inside the box, couple blade set Onyx dan
kali ini. Untuk kondisi sekarang bagus sih itu sebenarnya ternyata buat Onyx ya. Untuk mengingat mereka kondisinya lagi kalah banget, dan karena Rom sama Clash juga. Mereka harus mundur masalahnya. Boots Couple Blades sakit banget lagi-lagi dari Senko. Dua hero down. Lux dan juga Boots. Itu baru rugi buat Onyx. Dan sekarang akhirnya bisa ambil inner. Yang tadinya kayak untung mereka bisa reset, tapi mereka nggak bisa jauh-jauh larinya, jadi masih kekejar dan masih ketangkep. Dan kalau gini bakal semakin gede, mereka nge-press mulu, Kagenda nggak tarik objektif, bahkan dia nggak mau ngelepasin pressure-nya. Karena kalau objektif mereka mau nggak mau ngasih keluar ya, ngasih lepas press ya. Mereka mungkin mau yang atas aja biar deket. Dan itu Overlord maybe. Yang enhance 5 second lagi. Atau mau dua-duanya juga lagi bisa kayaknya. Ya ini Kagenda yang kuat atau memang waktu itu ketika Onyx ketemu Dominator yang benar-benar udah jauh banget turun ke bawah gitu. Gue jadi bingung banget sama Dominator yang kalah sama Onyx, no. Ini Onyx kuat sih sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa menurut gue draft juga jadi satu pertimbangan nih. Pasti ini kayak yang pertama Yuan ya. Dan yang di game kedua ini gue nggak paham juga sebenarnya dari pemilihan mereka buat ngelepasin kasih Dolia ya, Dolia Dun. Dan sekarang posisi Kagenda emang bagus banget main funneling ke arah jungle-nya di early. Dan itu strategi yang menurut gue works banget. Sejauh ini buat Kagenda, lo Ochen nih dipaksa lari ke belakang. Lempar Couple Blade sakit banget ke arah Lex, setengah SP. Masih bakal nge-press lagi, mereka punya Tyrant buff. Dan mereka bakal manfaat ini buat perang di arah high ground nih. Iya, dan udah mulai dicicil lagi Maple Dance. Dan tumbang Mozinya masih ada set sail dan ada Boots nabrak untuk mati. Dan Boots bakal coba untuk mundur, flash untuk melarikan diri. Sedangkan dari arah Suja masih punya path of passing untuk mundur. Cuman damage mereka nggak cukup sama sekali untuk adu perang sama tim Kagenda. Dan ada minion wave ya akan masuk ke arah high ground bagian bawah. Perlahan-lahan tim Kagenda mulai meruntuhkan satu persatu high ground milik tim Onyx kali ini. Dan bahkan Sujanya hampir tumbang. Bahkan coba untuk dimajuin lagi. Dan kali ini masih ada Autumn Storm untuk di setup untuk melarikan diri. Bakal masuk ke arah Kristal. Langsung mau di-commit sama tim Kagenda di menit 11. Gak bisa di-defend Ande di sana dibuka. Unreal Blade maju ke depan. Fever Barrage yang bagus dari launch. Tapi damage-nya gak cukup. Tim Kagenda merontokkan pemain-pemain dari tim Onyx. Tapi 2 orang tersisa. Atau 3 lebih tepatnya. Dan Suja bakal coba diusir lagi. Masih ada Hans. Volley kick-nya langsung di-dropin dengan satu buah Exploding Weakness. Think inside the box. Connect memang. Tapi Wira sang Raja Burung berhasil mendapatkan satu main lagi nampaknya di depan. Dan ada Winning Wave yang bakal masuk. Coba untuk di-clear lagi. Dan Wira bakal fokus ke arah Kristal. Dibantu dengan Hans juga. Dan mungkin akan hancur besar lagi. Kristal yang akan tertolong lagi. Dan Kagenda mengamankan game kedua menjadi 2-0. Wah itu 2 sisanya dari Onyx sih nggak punya kemampuan nge-clear minion nih. Mozi nggak bisa nge-clear. Satu lagi Augran tadi susah banget buat nge-clear, agak sedikit kelamaan. Padahal udah bagus tuh, dapetin Gunmoy udah bagus banget. Dapetin Lanfeng udah bagus banget. Gue pikir nggak ada hitter lagi yang bisa nge-press, ternyata sama aja sih, nggak ada clear juga ya. Jadi masih bisa di-finish, masih bakal jadi 2-0 kemenangan buat Kagenda. Wah kayak jauh ya, kayak jauh gitu gue gak tahu sih. Tapi emang bener gue setuju, gara-gara pikan juga Dolianya lepas ke tim Kagenda. Dan nextnya, ini Kagenda udah pakai Long, udah dapet Arlie juga. Kalau misalkan Kagenda nge-ban Long sama Arlie, kita lihat aja lah, mungkin mereka bakal nge-ban Long sama Arlie. Luochen dapat siapa sisanya? Lady Sun udah dipakai. Terus dia juga udah pakai yang namanya itu Marco Polo, hero-nya dia. Itu dia tinggal dapat sisanya doang, no. Itu tadi yang gue sayangin sih, itu gue tahu tadi Renji di-ban. Long di-ban kan tadi waktu di game sebelumnya itu, cuman tadi itu gue agak sayangin sih ini. Renji sih, pilihan Renji paling. Pilihannya maksimal Renji. Iya paling maksimal Renji. Dan Kagenda masih pilihannya bisa masih banyak, masih ada Lady Sun, ya kan, masih ada di Renji kalau dia pengen ngambil di Renji-nya. Apalagi kalau misalkan tim Kagenda yang ngambil di Renji ya, tim Onyx dapat siapa? Pilihannya ada kayak sedikit banget gitu dari marksman ya. Dan ada kemungkinan Kagenda tuh bakal nge-ban Long sama Arlie-nya biar tim Onyx tuh gak dapet. Karena dia tahu Luochen tuh nge-carry banget kalau misalkan dapet Arlie. Atau mungkin Long masih bakal dikasih lah kalau misalkan Long ya. Tapi kalau misalkan Arlie harusnya bakal di-ban sama tim Kagenda. Dan ini bener-bener membingungkan banget karena Onyx akhirnya harus pakai Augran. Di saat di musuh juga udah pick Gunmo. Jadi kayak berat di pick sih Nino. Ya berat banget di pick sih. Gue agak sangat menyayangkan priority pick yang mereka pakai 2 pick awal. Dan mereka tuh kayak buang-buang 2 pick awal ya. 2 hero yang di pick tuh udah bener-bener gak perlu di prio ini. Itu yang agak gue sayangkan aja. Tapi overall emang Kagenda juga bagus sih. Gue akuin Kagenda juga bagus di game-game tadi. Funneling ke Wirao juga. Dan menurut gue itu ide yang brilian sih. Karena Lanfeng bisa mandiri juga. Dan kalau jungle lu gak kalah intinya, game-nya bakal kebawa dengan bagus overall nih. Objektifnya bagus, operangan Terrannya bagus juga tadi. Jadi bagus parah juga sebenarnya. Iya, untuk 2 game ini sih masih belum kelihatan ya winning conditionnya Onyx nih bakal gimana nantinya. Atau mungkin Onyx
bisa dapetin Hansin Tank-nya Suja, karena emang kebanyakan game yang dimenangin sama tim Onyx tuh ketika si Suja itu pakai Hansin Tank sih. Ya bukan Hansin Tank itu bagus, tapi itu rotasi lebih jalan karena dari si Hansin itu jarang tuh kena pressure yang sebesar itu. Cuma kalau misalkan Kagendranya bisa nge-press sebesarnya sih sama bakal sama aja buat hasilnya teman-teman ya. Let's go, ini dia. Awal-awal apalagi ini Couple Blades yang ungu, lihat tuh. Couple Blades yang di awal first blood-nya aja sakit banget. Keberanian ini juga ya, keberanian buat main-main Kagendra buat ngedive juga. Dunia di sini pede karena dia analyze 2 kali. Jadi kayak aman aja buat dia ngejar-ngejar. Nah iya sih, dan emang dari awal tim Kagendra udah tahu lagi pegang gamenya. Mereka benar-benar kayak terus-terusan komit gitu ya buat war ke arah tim Onyx-nya. Dan kayak Mozi sama Marco Polo tuh bukan pilihan yang oke sih. Tadi better Yaria gue better ngambil Yaria Marco Polo sekalian dibandingkan sama Mozi-nya karena musuhnya udah Dolia juga. Dan lo lawannya Arli, yang dimana Arli itu sebenarnya kuat buat lawan Marco Polo. Tinggal pilihannya buat fight atau dodge selain aja. Mozi pun, selain Mozi apapun itu kayak lebih oke deh. Mau itu lihat, mau itu